ton pada tahun 2023. Meski sejumlah Pemirsa, kami akan mulai diskusi pada malam hari ini. Saya akan langsung ke kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir. Mas Ari, mungkin bisa diceritakan hari ini pemeriksaannya seperti apa yang terjadi di Kejaksaan Agung? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita sudah mulai pemeriksaan sejak pagi tadi tentang masih kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Thomas Lembong. Tentunya kebijakan-kebijakan itu dalam bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh beliau. Tadi sudah dijelaskan dalam proses penyidikan bahwa surat-surat itu semua melalui proses yang berjenjang dari bawah sampai ke atas. Itu satu poin. Lalu yang kedua adalah surat-surat tersebut sudah dilaporkan juga kepada Menko yang bersangkutan pada saat itu. Bahkan dalam rapat-rapat kabinet disampaikan juga kepada pimpinannya Pak Thomas Lembong pada waktu itu. Lalu poin yang ketiga adalah bahwa dijelaskan oleh Pak Tom Lembong dalam surat-suratnya tersebut itu merupakan rangkaian dari surat-surat sebelumnya. Karena Pak Tom Lembong ini masuk sebagai menteri di tengah jalan dan proses itu sudah berjalan. Jadi surat-surat yang dikeluarkan itu lanjutan dari surat-surat yang sebelumnya. Bisa dilihat dari reference dari surat tersebut. Misalnya surat tersebut menyebutkan surat Menteri Perdagangan pada tanggal sekian, bulan sekian, nomor sekian, yang tentunya pada waktu itu belum Pak Thomas Lembong. Masih pada tahap di sana pemeriksaan tadi, Mbak. Oke, kalau mungkin bisa kasih gambaran sedikit saja secara sederhana nih kronologi penetapan tersangka sejak mulai dari pemeriksaan seperti apa dan apakah tim kuasa hukum melihat ada yang janggal, Mas Ari? Ya, Pak Tom Lembong ini sudah 4 kali diperiksa ya sebagai saksi dan beliau hadir tepat waktu sesuai dengan undangan dari pihak kejaksaan. Beliau telah menjelaskan dengan tuntas, terang, dan jelas dalam setiap pemeriksaan. Namun beliau tidak didampingin pengacara pada saat itu. Yang kita sesalkan memang ketika pada waktu beliau dipanggil sebagai saksi, lalu tiba-tiba dirubah statusnya menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan penahanan. Hal ini yang kita sesalkan. Apakah memang ada urgensi untuk dilakukan penahanan? Karena pertama tentang kooperatif, dia sudah menunjukkan kooperatifnya selama ini. Lalu kedua tentang misalnya menghilangkan barang bukti, semua barang-barang bukti yang terkait dengan surat menyurat ada di Departemen Perdagangan ya. Itu Pak Tom Lembong tidak punya kuasa lagi di sana. Lalu yang ketiga tentang kemungkinan dia melarikan diri. Pak Tom Lembong statusnya sangat jelas dan sangat mudah dipanggil, jadi tidak ada dasar untuk itu. Itulah yang membuat kita menyesalkan proses penahanan yang begitu cepatnya. Sedangkan pihak kejaksaan sendiri pada waktu itu menunjuk pengacara yang direkomendasi oleh pihak kejaksaan. Sehingga Pak Tom Lembong tidak bisa melakukan apa-apa ya selain daripada menerima proses penahanan tersebut. Itu yang kita sesalkan, Mbak. Baik, Mas Ari, tapi kalau kita melihat sejak penahanan Pak Tom cukup tenang ya dengan wajah selalu tersenyum. Apa yang dikatakan oleh Tom Lembong kepada tim kuasa hukum? Ya, pertama sebelum penyidikan kami minta izin untuk bicara dengan Pak Tom Lembong sendiri dengan beliau. Beliau tegaskan, yakinlah saya tidak bermain-main terhadap kebijakan saya. Dan saya tidak ada keuntungan apapun, sekecil apapun, baik buat diri saya maupun orang lain, terhadap kebijakan yang saya ambil. Semua proses betul-betul merupakan proses saya sebagai menteri yang harus saya lakukan. Jadi tidak ada yang saya khawatirkan, tidak ada yang saya takutkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong. Baik, saya bergeser dulu ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, statement dari Kejaksaan Agung yang cukup menarik terakhir adalah tidak perlu ada aliran dana untuk disebut korupsi. Sekarang pertanyaannya ke Bang Nasrullah adalah bagaimana membuktikan sebuah kebijakan itu salah atau benar dalam perspektif tindak pidana korupsi? Jadi gini, saya ingin bicara tidak dalam konteks kepentingan Pak Tom Lembong maupun kepentingan kejaksaan ya. Kalau untuk kepentingan Pak Tom Lembong ini sudah ada rekan saya saudara Ari Yusuf ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati-hati di dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tidak semua perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan itu harus ditarik dengan hukum pidana.
Oh, baik. Tidak semua kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau berpotensi merugikan keuangan negara dan kemudian menguntungkan orang lain harus dimainkan hukum pidana. Pilihan hukum pidana itu benar-benar harus dilakukan pada pilihan yang terakhir. Kapan pilihan hukum pidana itu digunakan? Ketika ada persoalan moral hazard. Setiap kebijakan aparatur negara sangat mungkin keliru, sangat mungkin salah, sangat mungkin bisa merugikan keuangan negara dan bisa menguntungkan orang lain. Tapi jika itu dilakukan dengan itikat baik, maka tidak boleh hukum pidana bergerak di sini. Yang harus terlebih dahulu adalah hukum administratif, ya. Bisa saja mungkin dianggap yang bersangkutan tidak layak, tidak kapabel, ganti. Tapi yang seharusnya saya berpikir, ada apa dengan pemerintahan Jokowi ini? Dari 2015, Anda lihat tadi, sampai dengan 2024, 5 menteri perdagangan dalam periode itu. Saya melihat ini bukan persoalan menteri yang tidak layak. Presiden telah gagal dalam memilih pejabat-pejabat di kementerian. Sampai Anda gonta-ganti. Berarti Anda kan tidak seleksi dari awal secara sungguh-sungguh. Anda bermain coba-coba dengan negara ini. Baik. Ya. Presiden harus diminta pertanggungjawabannya juga dalam kasus ini. Ya, kalau memang kasus ini naik ke atas, pertanyaannya adalah ketika serah terima jabatan dari Pak Thomas Lembong ke menteri berikutnya, kalau nggak salah tadi Pak Enggar. Iya. Masalah ini mencuat, timbul apa tidak? Ya, tapi saya nggak mau masuk ke dalam itu. Yang harus diingat adalah seorang menteri mengambil kebijakan terhadap sesuatu, maka pasti telah ada naskah analisa hukum dari bawah secara berjenjang. Baik. Bang Nasrullah, jadi artinya kebijakan itu bisa dipidanakan atau tidak, Bang Nasrullah? Kebijakan dengan itikat baik tidak boleh dipidanakan. Kalaupun kebijakan itu keliru, bukan hukum pidana yang akan ditegakkan. Oke. Tapi kalau kebijakan itu sudah didasarkan dengan itikat buruk, misalnya ya, dari awal kebijakan itu dibuat untuk sengaja untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain, sengaja dirancang, maka koruptifnya itu luar biasa sampai bukan hanya terima uang, tetapi koruptifnya sampai ke level kebijakan itu luar biasa dahsyatnya. Itu memang benar-benar harus ditindak. Makanya dari awal sampai semua rezim pemerintahan, dari rezim pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, kemudian Jokowi kemarin, selalu saya berbicara sangat keras. Tidak boleh negara mempermainkan hukum untuk meredam lawan-lawan politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk memukul lawan politik. Baik. Nah, isu terhadap Pak Tom Lembong ini kan sangat kental nuansa politisnya. Baik, kalau memang kental nuansa politisnya, kejaksaan harus membuktikan ini tidak ada persoalan politis. Ini semata-mata persoalan hukum. Menurut Anda bagaimana cara membuktikannya, Bang Nasrullah? Kalau semata-mata persoalan hukum, maka lihatlah, petakan dengan jujur, dengan seadil-adilnya. Apakah 4 menteri lain melakukan hal yang sama, dengan keadaan yang sama, dengan pola yang sama, atau memang 4 menteri yang lain atau menteri sebelumnya itu sudah melakukan hal yang sama, tapi yang ditarik ayat Tom Lembong. Maka ketika masyarakat mempersepsikan bahwa penegakan hukum untuk memukul, kalau orang bilang
pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka saya mengatakan jangan sampai pisau itu tumpul ke kanan, tajam ke kiri. Itu penting disimak bahwa kalau ke kanan tumpul, ke kiri tajam. Baik. Itu tidak boleh. Saya bicara tidak untuk keperluan Tom Lembong. Saya tidak pernah kenal sama Tom Lembong. Saya nggak peduli siapa dia. Ya. Tapi saya bicara ini penegakan hukum ke depan. Bisa terjadi sama semua orang. Iya. Ya. Baik, Bang Nasrullah, terakhir sebelum kita break, menurut Anda penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini sah atau tidak? Saya tidak, sebagai seorang akademisi, ini kan diminta sebagai akademisi ya, sebagai orang yang bergerak di bidang hukum. Saya tidak boleh menyatakan sah apa tidak. Kewenangan apa hak untuk menyatakan sah atau tidak itu ada sama rekan Ari. Yang saya ingin katakan bahwa kejaksaan harus tampil secara jujur, adil, benar-benar penegak hukum, bukan alat kekuasaan untuk meredam kiri kanan. Oke. Saya mendukung penegakan hukum yang bagus, bahkan mungkin ini juga kita juga harus melihat bahwa ini ada sebuah gejala ke depan ini. Penegakan hukum ini dalam kasus korupsi mau coba progresif, bukan hanya kerugian negara, tapi potensi kerugian negara pun. Bahkan kemarin kita sudah lihat persoalan terkait kerugian perekonomian negara pun sudah ditarik. Nah ini kita coba lihat arah perkembangan bagaimana penegakan hukum itu. Baik. Saya salut dengan keberanian kejaksaan, tapi tidak boleh penegakan hukum untuk kepentingan sebuah rezim. Itu bahaya sekali kalau itu dilakukan. Kalau dalam kasus Tom Lembong ini ada gejala-gejala penegakan hukum untuk menekan sebuah lawan politik Jokowi, ini harus dilawan oleh siapapun. Oke. Tapi kalau memang penegakan hukum ini murni dan bisa dilihat dari itu, semua pihak harus mendukung kejaksaan bahwa kita menghormati hukum yang baik. Baik, kita akan break dulu. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.